Tapi sebenarnya dari sejak dulu saya tidak setuju Yesus itu sederajat dengan Allah. Sejak masih mahasiswa kali ya. Tapi cuma nggak berani ngomong aja, takut di Pulau Soro ya buat. Bentar. Apakah muncul? Sudah kelihatan? Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, ya. Kita tidak melihat memojokkan pribadi, tapi kita menyoroti ajarannya. Ajarannya barangkali ya mungkin ada yang setuju, tidak setuju, bebas-bebas saja. Tapi kalau di Istiqat Taros nanti ada satu kesimpulan ya, yang tentu berbeda dengan apa yang beliau sampaikan begitu ya. Oke, silakan didengar dan disimak. Tapi sebenarnya dari sejak dulu saya tidak setuju Yesus itu sederajat dengan Allah. Sejak masih mahasiswa kali ya. Tapi cuma nggak berani ngomong aja, takut di Pulau Soro ya apa namanya, dianiaya. Oke, ya, jadi sangat jelas ya. Video lengkapnya saya punya. Video lengkapnya saya punya, dan memang ya itu bukan suatu, itu kan hanya dipenggal, tidak. Saya lengkap semuanya punya, dari seminar Kristologi 1 sampai 7 Logos 1 sampai 17 saya punya lengkap, karena saya langsung download semuanya. Karena sebagai dosen saya perlu mengikuti, membaca, dan juga bisa menjadi bahan diskusi ya, dan diskusi pada saat mengajar seperti ini ya. Jadi jelas tadi ES mengatakan bahwa dari dulu, berarti udah lama ya, dari dulu saya tidak setuju bahwa Yesus itu sederajat dengan Allah. Artinya bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah ya? Atau bisa dikatakan Yesus itu tidak lebih berkuasa daripada Allah ya, berarti ada hierarki. Artinya tidak setuju ada satu hakikat atau kesetaraan. Yesus tidak setara dengan Allah. Nah, kalau Yesus tidak setara dengan Allah, maka Yesus pasti bukan Allah. Dia hanya manusia biasa. Karena Allah itu harus sederajat dengan Allah itu sendiri kalau dikatakan di satu Allah, atau dia adalah Allah ya. Nah ini fakta-fakta Alkitab saya sudah sampaikan di 2 kali pertemuan ya, yang membuktikan, Alkitab membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan ya. Pandangan-pandangan yang keliru sejarah gereja juga saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan itu sudah dipelajari, diulang kembali. Dan terakhir itu adalah ajaran dari pandangan dari ortodoks ya, dan sekaligus bapak-bapak gereja di konsili membuat satu kesimpulan atau rumusan tentang Yesus Kristus, latar belakangi dari ajaran-ajaran sesat ya, Ebionisme, juga Arianisme, dan yang lain sebagainya itu. Jadi sudah dibuat kesimpulan. Kesimpulan itu menjadi satu pegangan ajaran bagi seluruh Kristen di dunia ini yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan sederajat dengan Bapa ya. Oke. Atau dia adalah Tuhan dan juru selamat yang sejati gitu, juru selamat sejati. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana kita membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan, bukan dari pandangan manusia, bukan dari pandangan kita, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu para nabi dan yang dikatakan para rasul, terlebih yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Itu yang kita lebih percaya daripada apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, para apa yang mengaku doktor teologi dan yang sebagainya. Karena apa? Karena kalau bapak-bapak gereja itu lebih dekat dengan para rasul zamannya, jadi masih menjaga originalnya ya, pengajaran itu, atau dokumen-dokumen, data-data, fakta-fakta mereka lebih dekat ya daripada di zaman yang sekarang ini ya, yang mau zaman 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lalu itu mereka jauh lebih dekat
ya, jauh lebih dekat. Jadi masih memelihara, menjaga originalnya ajaran, ya, ajaran. Maka saya lebih percaya kepada mereka daripada percaya kepada orang-orang yang ada sekarang ini, ya. Oke, jadi kita harus berpegangan kepada ya apa yang kita mengerti, kita yakini. Nah, jadi jangan mudah menerima ajaran-ajaran yang ya kita sudah lihat menyimpang, ya. Oke, baik. Kemudian satu video lagi, ya, atau video lagi nanti bisa berikan tanggapan. Ini salah satu singkat memang, tapi ini mengatakan bahwa Yesus ini akan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh sendiri, ya, yang kemarin kita baca. Bentar. Shalom. Sudah muncul? Sudah bisa kelihatan? Iya, oke. Shalom, saudaraku, kita kembali di acara kita tunggu menjawab Trinitas. Kita masuk episode 34. Biasa saya didampingi oleh Bapak Pendeta Yehuda. Silakan Pak, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria sudah menikah tinggal di Surabaya, namanya Pak Roni. Ini usahaan dari Abam ya? Usianya tidak disertakan Pak. Nggak apa-apa, Ya. oke. 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus di sini bukan Yesus, karena kata Kristus artinya diurapi. Iya. Jadi Tuhan menyertai bangsa Israel dengan pengurapan atas apapun, sehingga mujizat bisa terjadi. Batu pun keluar air. Iya. Oke, itu karena semua karya Iya. Allah. Jelas. Jelas ya. Ditambahkan. Enggak Pak, pertanyaannya jadi belum dibacakan pertanyaannya bahwa sudah jawab. Oh, belum jawab. Ya, pertanyaannya itu Pak. Pada ayat ini kenapa disebutkan Kristus, sedangkan menurut Pak Eras Kristus belum ada sebelum masa Natal? Oh, belum. Belum ada jawab. Oke, pertanyaannya sudah dijawab. Parot. Oke. Ya. Itu tafsirannya pun saya sudah perhatikan ya. Itu justru nubuatan tentang gereja, nubuatan gereja dalam kekekalan, bahwa Yesus Kristus adalah pendiri dari gereja. Kalau Kristus pendiri dari gereja, berarti sebelum gereja ada seharusnya dia sudah ada. Ya, jadi tidak tepat apa yang dikatakan seperti tadi yang itu bukan Kristus, tapi itu maksudnya yang diurapi. Oke, nah padahal yang digunakan di situ kata bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Yunani Krios. Tidak ada kata diurapi, ya. Nanti bisa diperhatikan. Nah, hal yang sangat berbahaya lagi, yang terakhir suatu pernyataan, memang beliau mengatakan bahwa Kristus belum ada sebelum Natal. Jadi berarti Kristus itu ada pada saat Natal. Artinya Kristus ada pada saat lahir di Bethlehem. Ya, sebelum di Bethlehem Kristus belum ada. Kalau ini bicara tentang inkarnasinya benar. Ya. Kalau ini bicara tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia atau firman telah menjadi manusia, itu benar. Tapi saya perhatikan arahnya bukan ke sana. Ya, arahnya ke sana. Tapi memang benar-benar Kristus itu ada ya pada saat dia lahir. Sebelum dia lahir tidak ada, berarti tidak mengakui praeksistensi Kristus sebelum berinkarnasi. Dan ada juga video di YouTube yang beliau juga mengatakan itu, bahwa tidak ada praeksistensi Kristus. Itu hanya ada di sekolah teologi. Nah ini luar biasa, ya. Nah, hari Jumat yang lalu saya sudah mengajarkan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu para mahasiswa praeksistensi Kristus. Karena salah satu untuk mengerti, memahami ya Yesus yang adalah sungguh-sungguh Tuhan, yaitu harus kita pelajari dulu praeksistensinya, atau sebelum berinkarnasi atau prainkarnasi itu. Lalu sifat-sifat yang dia miliki,
Kemudian karya-karyanya, ya kan? Ya, selain karya-karyanya ada juga nama-nama yang diberikan kepada Yesus itu juga menunjukkan sifat ilahi. Dan kita juga bisa melihat bukti-bukti langsung dan secara tidak langsung dalam Alkitab tentang pra eksistensi Kristus, baik dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, yang dikatakan oleh Nabi Mika, Nabi Yesaya, bahkan dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, nah ini sangat banyak fakta Alkitab menunjukkan pra eksistensi Kristus. Artinya Yesus secara ilahi sudah ada di dalam kekekalan, dan ini yang menjadi pegangan ajaran kita, ya, mahasiswa Kataros, alumni Kataros, ya, semua harus mengakui, percaya. Kalau tidak, bahaya kita. Nggak usah sebut diri sebagai Kristen atau jangan menyebut diri sebagai gereja, ya, karena gereja itu adalah, ya, orang-orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, yaitu yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Maka disebut kita adalah sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Kristen itu artinya dari kata Kristianos. Kristianos itu berarti Kristus di dalam diri seorang, atau golongan pengikut Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus. Siapa mereka? Yang mengakui dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak mengakui, maka tidak layak disebut sebagai orang Kristen atau tidak layak disebut sebagai gereja. Gitu, ya. Lebih baik menggunakan apa? Menggunakan keyakinan agama yang lain seperti yang lainnya. Jelas, ya kan? Tidak menyebut mereka Kristen, gitu, ya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan bukti Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Dari bukti langsung sudah, ya, bukti langsung masih ingat, jangan lupa itu ayat Alkitab yang harus kita bukan saja ingat, betul-betul dimengerti, ya. Yohanes 1 ayat 1, kemudian Ibrani 1 ayat 8, Yohanes 8 ayat 58, dan Kolose 1 ayat yang ke-17, ya. Itu jangan dilupakan, itu ayat yang paling kuat. Selain ayat-ayat yang lain bisa mengembangkan, tapi dengan ayat itu Pak Ibu tahu, pahami dengan baik, itu sudah sangat mewakili, tidak bisa disangkal lagi, ya. Ya, karena itu mengatakan yang seperti itu, ya, yaitu kebenaran keilahian Kristus dari keberadaannya sebelum berinkarnasi, ya. Baru setiap bukti secara tidak langsung, ya, dia dari mana asal usulnya sangat jelas dikatakan bahwa asal usulnya adalah dari sorga. Dia yang naik, yang sudah turun dari sorga, itu juga yang naik ke sorga hanya Yesus Kristus, ya. Itu sudah sangat jelas. Oke, saya akan lanjutkan materi itu. Ya, sebentar. Berarti asal usulnya Yesus itu bukan dari dunia ini, ya. Ya, oke. Bentar. Ya. Oke. Ya, yang terakhir kemarin itu kalau tidak salah kita melihat bukti tidak langsung karyanya, ya, karyanya sebagai pencipta. Yesus terlibat di dalam penciptaan. Maka ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh JT tadi. Ya, JT yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu ciptaan, yang pertama dicipta, baru melibatkan dalam segala ciptaan. Tidak akan pernah ciptaan bisa mencipta. Ya, lagi tidak akan pernah ciptaan dapat mencipta. Ya, karena ciptaan itu pasti terbatas. Seperti misalnya siapa? Malaikat. Malaikat ciptaan tidak pernah bisa mencipta. Manusia ciptaan tidak akan pernah bisa mencipta. Ingat kata yang digunakan, kata mencipta di Kejadian 1 ayat 1, yaitu kata bara, dan kata bara itu kata tunggal. Tunggal artinya hanya itu bisa diberlakukan kepada satu pribadi saja, kepada pribadi Allah. Ya, pribadi Allah. Nah, kita lihat kata Elohim,
Ya, ingatkan lagi kata Elohim dari kata Eloah atau Im. Eloah yaitu adalah Allah yang Esa yang telah menyatakan diri dalam kejamakan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti akan belajar Allah Tritunggal di Pasca Sarjana. Karena itu lanjut ke Pasca Sarjana, jangan hanya di S1 ya. Sekalipun kita singgung di sini, tapi lebih lengkapnya nanti di Pasca Sarjana ya. Jadi jelas Yesus Kristus adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya, bukan ciptaan ya. Ya, maka dikatakan di 1 Korintus 8:6 itu, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Yang olehnya di sini tidak menunjukkan kata God, ya, bukan menunjukkan kata theos, tapi di sini dalam bahasa Inggrisnya Lord, atau menunjukkan atau Krios atau Kristus. Jelas tidak pernah ada kata Krios, Lord menunjuk kepada Bapa, ya. Itu semua menunjuk kepada Kristus. Oke, sekarang kita lihat bukti tidak langsung lagi, itu diantaranya adalah dari gelarnya. Saya tidak sampaikan semua gelarnya, hanya nanti ada beberapa gelar karena ada nanti materi khusus untuk itu ya. Gelar-gelar yang ada dalam perjanjian lama, yaitu gelar yang sebutan kepada Tuhan, itu juga menunjukkan satu kebenaran tentang kealahan atau sifat kealahan yang dimiliki oleh Tuhan dan dimiliki oleh Yesus ya. Oke, yang pertama adalah Yahweh. Ya, saya tidak perlu putar. Ada yang juga orang yang sama juga mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Yahweh. Bukan Yahweh. Ya, yang Yahweh itu yaitu Allah yang disebut Abraham, Ishak, Yakub yang perjanjian lama. Tapi Yesus itu tidak pernah disebut Yahweh. Apakah benar demikian? Oke, nah kita bisa perhatikan bersama-sama. Jadi sebutan Kristus itu juga membuktikan eksistensinya, yaitu eksistensi kekekalannya, ya, sifat kekekalan yang tidak pernah berubah, ya, tetap sama kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi apapun, begitu. Halo, siapa itu? Tolong pergi kita, ya, oke. Nah, kita perhatikan, mari diperhatikan dalam Yohanes 12:41. Di sini para rasul mengatakan bahwa Yesaya melihat kemuliaannya. Berarti ini sebelum Yesus datang ke dunia berinkarnasi sebagai manusia, Yesaya sudah bernubuat melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa yang dimaksudkan di sini? Ya, dalam konteks ini ya ditujukan kepada Kristus. Mengapa Yohanes berkata ini? Ya, Yohanes dalam perjanjian baru. Nah, jadi Yohanes ini mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya di Yesaya 6 ayat 10. Di mana ya, ia secara jelas ya, Yesaya secara jelas menunjukkan kepada siapa itu? Yahweh. Parigo siapa tadi? Lupa lagi. Kamu baca dulu Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Ya. Tadi suaramu agak bagus, jadi bisa didengar semuanya. Sampai surga pun gemetar mendengar suaramu. Ya. Silakan. Ayo Prayogi, jangan semangat. Yesaya 6 ayat 3, demikian firman Tuhan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam. Siapa yang dimaksudnya tadi? Itu sama dengan yang dilihat Yesaya melihat kemuliaannya. Ini masih dalam konteks yang sama ini. Melihat kemuliaannya disebut itu Yahweh. Yahweh. Ya. Nah, dan ini jelas adalah menunjuk kepada Kristus. Karena dikutip juga oleh Yohanes ya. Dikatakan, perhatikan di sini. Nah, jadi Yohanes ini jelas menyetarakan Yesus dengan Yahweh. Ya. Karena Yahweh itu adalah kekal, maka Yesus pun adalah kekal. Berarti kalau Yahweh yang sebutan oleh para nabi ataupun bangsa Israel, nah, Yahweh itu adalah panggilan kealahan atau sifat kealahan dikenakan kepada Yesus Kristus.
Ya, nah itu. Jadi kesetaraan. Jadi bisa dikatakan jelas bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Nah, jadi Yesus karena Yahweh kekal, maka Yesus juga adalah kekal, gitu ya. Nah, ini kesaksian ataupun apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ya. Oke, kemudian itu yang pertama. Nanti itu akan saya jelaskan di berikutnya ya. Ada khusus pembahasan mengenai nama, sebenarnya di teologi proper juga dibahas itu. Nah, nama yang kedua adalah Adonai. Nah, kita perhatikan kata Adonai itu dalam Alkitab itu ada apa, supaya kita hati-hati mana kata Adonai yang digunakan kepada manusia yang dituankan, yang dihormati ya, dan mana Adonai yang digunakan menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan ya. Karena diterjemahkan sama-sama Adonai. Misalnya ya, Sarah memanggil ya suaminya Abraham Tuhan, itu Adonai juga yang digunakan ya. Atau ada sebutan paduka yang mulia, paduka yang mulia, panggilan kepada mendudukan hormatan kepada raja ya, itu juga Adonai yang digunakan. Nah, maka perlu kita perhatikan konteksnya. Nah, Adonai ya yang menunjuk kepada Kristus, salah satunya bisa kita temukan itu di dalam Matius 22 ayat 44. Ini dikutip oleh penulis Injil Matius dari Mazmur 110 ayat 1. Dikatakan begini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, perhatikan, sebutan ini menerapkan kepada siapa? Menerapkan kepada dirinya sendiri, dirinya Tuhan. Jadi di sini istilah yang digunakan itu Tuhan, Adonai. Nah, ini menunjukkan apa ini? Salah satu nama, ya, salah satu sebutan nama Allah dalam Perjanjian Lama itu adalah Adonai. Ya, Adonai. Nah, jadi apabila Kristus disebut Adonai, maka perhatikan, ia adalah kekal. Karena Allah adalah kekal. Nah, kalau diterjemahkan dalam Septuaginta, artinya dari bahasa Ibrani ke Yunani, ya, LXX itu adalah kata Adonai itu, ya, kata Adonai itu, ya, kalau diterjemahkan ya ke dalam bahasa Inggrisnya kan nanti perhatikan Lord dalam Perjanjian Baru, atau Yunaninya Krios ya, Krios ya. Nah, Krios dari kata Adonai ya, Adonai. Nah, kata Adonai ya tidak ada menunjuk kepada Bapa pribadi yang pertama ya. Ya, jadi itu ya. Nah, jelas berarti ini juga apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, Adonai itu ini juga menunjuk kepada Kristus ya, menunjuk kepada Kristus itu. Masih banyak yang lain, nanti kita lihat Yehova ya, kemudian sebut-sebutan banyak yang lainnya ya, jadi lama. Oke, itu dua dulu. Ini bukti tambahan bukti kealahan, yaitu dari sifat yang dimiliki bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, artinya sudah ada sebelum berkarnasi, sudah ada dalam kekekalan ya, di dalam kealahannya ya, keilahiannya ya. Oke, jadi dengan demikian kita menolak yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu ada dia menjadi Allah. Pertama, dia ada setelah dia lahir, dia Allah setelah dia dibaptis. Kemudian dalam tempo sebelum kematiannya ya, tetap nanti sudah kematiannya dia bukan Allah lagi, dia manusia biasa, dan yang mati itu manusia biasa, dan dia bukan Allah. Nanti setelah dia bangkit dari kematian, kembali sifat kealahan itu dia miliki. Jadi buat saya itu adalah Allah jadi-jadian, Allah temporer, ya kan? Ya, bertentangan dengan Allah yang kekal ya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu punya Allah seperti ini. Hari ini saya Allah, besok berubah jadi bukan Allah. Ya, tergantung situasional. Ya, situasinya lagi nyaman, saya Allah. Tidak nyaman, ya saya berubah bukan Allah. Dan gitu. Nah, ini sangat bertentangan dengan sifat Allah yang dimiliki itu adalah bahwa Allah itu harus kekal.
bahwa Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Dan dia harus pencipta dari segala sesuatu, dan dia penyebab dari segala sesuatu kecuali dosa. Ya kan? Nah, itu namanya Allah. Ada nggak pada Yesus itu? Ada. Ya, sangat banyak fakta Alkitabnya. Jadi saya tidak mengajarkan, dia mahasiswa Kata Ros mengatakan kapan Yesus Allah, yaitu pada saat dia dibaptis. Ya, ini ajaran yang menurut saya mencari sensasi, yang nanti akan dibuktikan di apa namanya itu, di surga lah ya, orang seperti ini benar atau tidak kan gitu ya. Oke, baik, kita tidak masuk ke dalam suatu penghakiman, tapi kita berdiri atas kebenaran ya. Nah, kebenaran ya. Oke. Nah, saya jelaskan lagi mana dia? Nah, tadi ini topik yang lanjutan ya. Jadi kita sudah lebih melangkah lagi ke topik yang berikutnya. Ya, materi berikutnya itu Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ini yang bersama dengan tentang prainkarnasi ya. Ya, hampir sama apa yang dikatakan ini. Maka kita lihat sebentar ya. Oke, Kristus dalam kekekalan masa lampau. Artinya apa itu kekekalan itu ya? Berarti dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dia tidak pernah berubah, dia tetap ada kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, tidak terbatas, tidak dibatasi, dia selalu ada, tetap ada. Itu namanya kekal. Dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia tetap ada. Itulah sebabnya saya pernah sampaikan, apa bedanya kekekalan orang percaya kepada Kristus dan kekekalan Kristus sendiri. Kita masih ingat? Ya, harus ingat itu ya. Kekekalan kita bukan bersumber dari diri kita sendiri, tapi bersumber dari Allah dalam Kristus ketika kita percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jelas seperti Yohanes 3 ayat 16 dan juga 1 Yohanes ya 5 ayat 13 ya. Nah, itu. Jadi ketika kita percaya, dan juga Yohanes 10 ayat 9. Ya, ketika kita percaya mengakui Kristus Tuhan Juru Selamat, maka kita diselamatkan dan peroleh kehidupan yang kekal. Ya. Nah, ini sudah sangat-sangat jelas sekali. Tolong kalau mau ikuti kuliah serius ya, jangan ada kegiatan yang lain Bapak Ibu ya. Oke. Ya, serius ini ya, kalau enggak kalian disesatkan nanti dengan ajaran ini. Jangan hanya untuk mengambil SKS ya. Ya, ataupun absen, yang diperhatikan karena di luar sana terlalu banyak ajaran yang orang mengatakan benar, itu benar karena orangnya kaya, karena orangnya banyak pengikutnya, karena gerejanya besar, pengikutnya banyak, ya kan, pernah punya sekolah teologi, pernah jadi rektor, itu semua tidak jaminan, itu bisa jadi sampah kata Paulus ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi banyak orang berpandangan seperti golongan ebionetisme yang berpendapat bahwa keilahian Kristus nyata setelah ia dibaptis. Ini baru-baru ini saya ketemu dengan salah satu mahasiswa dari CT yang ada di Kelapa Gading mengatakan demikian. Udah semester 7, berarti tinggal 2 semester lagi selesai. 1 semester lagi selesai. Kalau pulang ke kampungnya mengajarkan demikian, mengerikan sekali. Ya, luar biasa. Berarti sebelum Yesus dibaptis, Yesus Kristus bukan Tuhan. Ya. Jadi sebelum dia dibaptis, bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Itu artinya sederhananya seperti itu. Karena Yesus Kristus itu punya keilahian setelah dibaptis. Padahal semua ayat Alkitab yang sudah saya jelaskan, yang tentang praeksistensi itu sudah sangat jelas sekali. Ya. Nah, jadi ada juga yang sangat ekstrim, yang menyatakan apa? Bahwa keberadaan Yesus dimulai sejak lahir di dunia ini. Sebagaimana apa dikatakan orang-orang Yahudi. Ya, ini saya sudah baca juga ini. Kita sudah baca Yohanes 8 ayat 57 sampai ayat 59. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, umurmu belum ada 50 tahun. Bagaimana engkau mengatakan engkau sudah melihat Abraham? Mengapa? Karena mereka memahami secara manusiawi, tidak secara ilahi. Nah, padahal Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nanti kita lagi ayat itu. Aku ada sebelum Abraham ada. Kalau mengatakan bahwa aku ini Allahnya Abraham, sebenarnya itu mereka paham itu, makanya mereka marah. Akibatnya apa? Ayat 59. Mereka ngambil batu melempari dengan batu.
Itu mengapa? Karena Yesus mengatakan dirinya Allah. Yang mereka tahu Yesus itulah anaknya Yusuf yang dikandung oleh Maria, lahir dari kandungan Maria, dibesarkan oleh ayahnya yang tukang kayu itu. Itu dalam pemandangan mereka, maka dikatakan umur belum ada 50 tahun. Artinya mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Maka saya katakan, orang-orang yang mengatakan Yesus punya keilahian setelah ia dibaptis, maka mereka golongan Farisi, ahli Taurat. Ya, oke. Apa arti dari kekekalan? Saya ulang lagi, arti kekekalan itu, kekekalan tak hanya berarti bahwa Kristus sudah ada sebelum kelahirannya. Perhatikan. Kekekalan itu artinya bahwa Kristus harus ada, bahkan sudah ada sebelum kelahirannya. Dan saya katakan tadi kata harus ada, jangan lupa pemaksaan gitu ya. Kristus sudah ada sebelum kelahirannya. Bukan hanya itu, bahkan sebelum penciptaan, ya, sebelum penciptaan pun dia sudah ada. Atau ia selalu ada. Ia harus selalu ada, kapanpun, dimanapun, selama-lamanya dia ada. Itu namanya kekekalan. Ada nggak sifat ini pada Kristus? Ya, nah itu. Coba kita perhatikan pandangan dari saksi Yehova. Saksi Yehova. Ada di sini mantan saksi Yehova? Kalau ada mantan berarti udah bertobat ya. Kalau masih ada punya pemahaman saksi Yehova, ya mudah-mudahan setelah ngambil mata kuliah Kristologi ini ya bertobat begitu ya. Oke. Nah, kekekalan pandangan saksi Yehova, kekekalan dan praekstensi itu berdiri atau jatuh bersama-sama. Artinya harus berdiri bersama, tidak boleh dipisahkan. Kekekalan dan praeksistensi itu harus sejajar, tidak boleh dibedakan. Ya, tapi kenyataannya Arius mengajarkan praeksistensi, artinya dia percaya bahwa Yesus itu berinkarnasi. Ya. Nah, tetapi tidak mengajarkan kekekalannya atau mengajarkan Yesus ada, ya, dalam Yesus ada, tapi tidak mengajarkan kekekalannya. Karena ada juga yang tidak mengakui Yesus Kristus itu tidak ada, itu hanya suatu cerita, itu hanya suatu mitos, ya kan? Ada yang mengatakan demikian begitu, ya. Bahkan satu artis yang sangat terkenal, ya, berani mengatakan demikian di medsos ya. Nah, itu Yesus Kristus suatu cerita saja, itu tidak benar, tidak ada gitu ya. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Jadi di sini Arius sangat bersikeras bahwa jika Kristus adalah putranya yang tunggal, ia mestinya mempunyai permulaan. Jadi gini, kalau Yesus Kristus itu putranya Allah, berarti dia harus ada awalnya. Makanya mengutip Wahyu 3:14 sebagai ayat yang mendukung pernyataan atau pandangan itu, dan juga saksi Yehova ya di Kolose 1 ayat yang ke-15-16 kata yang sulung ya. Oke. Nah, jadi sama dengan saksi Yehova. Jadi para saksi Yehova juga menganut kristologi. Kalau dikatakan di sini mirip, kalau mau saya katakan ya hampir sama. Ya samalah ya. Yaitu apa? Tidak mengakui kekekalan Logos, tidak mengakui kekekalan Sang Logos. Siapa itu Sang Logos? Adalah Yesus Kristus. Ya, makanya saya sudah sampaikan begini. Jadi Yesus itu adalah manusia biasa, kosong, belum punya kuasa keilahian. Dari kapan? Mulai dari dia di kandungan, dia lahir, dibesarkan usia 12 tahun, sebelum dia dibaptis, dia kosong. Dia tidak punya apa-apa. Dia sama seperti manusia yang lainnya, yaitu Maria, bapaknya, dan yang lainnya. Jadi bukan Tuhan. Maka dengan berani mengatakan, kita nggak ada kepentingan ya dalam kandungan dan dilahirkan masa kecilnya. Yesus itu nggak ada kepentingan. Ya. Jadi meremehkan sekali, maksudnya tidak perlulah di situ pusing-pusing. Yang perlu adalah ketika dia sudah menjadi anak Allah, yaitu setelah dia dibaptis. Itu yang penting. Dan setelah dia bangkit dari kematian. Luar biasa. Nah, jadi mengapa punya pandangan seperti itu? Karena satu transfer. Ya. Jadi sebenarnya saya ini kosong, tidak punya apa-apa.
Saya belum tahu, ya misalnya gini, saya belum tahu apa-apa, saya akan tahu karena ditransfer ke saya, karena diberikan kepada saya terima, maka saya punya sesuatu itu dan saya berkuasa untuk hal itu. Nah, seperti itu. Yesus itu tadinya tidak siapa-siapa, ya, tapi Allah yaitu Bapa memberikan kuasa, ya, kemuliaan. Maka dikatakan berarti mengatakan bahwa kuasa dan kemuliaan yang dimiliki Yesus Kristus itu bukan dari dirinya. Jangan salah katanya. Jangan salah. Itu pemberian dari Bapa, pemberian Yahweh. Nah, kapan diberikan? Pada saat dibaptis. Logos itu hinggap. Berarti kalau kata hinggap seperti burung kan, hinggap nanti terbang lagi, pergi lagi gitu kan. Nah itu. Jadi ini jelas kita menolak ajaran ini ya. Oke, sekarang sebelum kita melihat bukti kekekalan Kristus itu, kita harus pahami dulu mengapa penting kekekalan. Mengapa penting kekekalan? Kalau tidak penting kekekalan, Bapak Ibu percuma belajar Kristologi, percuma sarjana teologi, percuma magister teologi, percuma ada sekolah tinggi teologi, ya? Percuma ada Kristen, ya, kalau tidak ada kekekalan, ya? Karena bicara Kristen, bicara Kristus. Bicara Kristus berarti bicara kehidupan. Bicara kehidupan berarti bukan hanya kehidupan sekarang, kehidupan yang kekal. Ya. Nah itu. Nah, jadi perhatikan, jika tidak diakui kekekalan, terutama tidak diakui kekekalan Kristus, maka hal yang pertama, maka tidak ada Allah Tritunggal. Memang istilah Tritunggal, Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tapi jangan juga itu menjadi suatu dasar buat kita untuk menolak Tritunggal. Karena di dalam Alkitab banyak sekali kata-kata, ada sering yang kita ucapkan kata-kata dalam gereja kekristenan yang tidak dalam Alkitab. Ya, contoh gereja, cari kata gereja ada nggak dalam Alkitab? Tidak ada. Mengapa gunakan? Apalagi perjamuan kudus ada nggak dalam Alkitab? Sering kita gunakan perjamuan kudus, tak ada. Dan banyak kata-kata yang lain tidak dalam Alkitab kita sebut, tetapi esensinya ada. Ya, oke. Nah itu. Jadi Allah Trinitas itu sangat-sangat jelas, ya, dan ada fakta Alkitab. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak diakui kekekalan Kristus, maka sepenuhnya dia bukan Allah atau dia bukan Allah. Karena Allah itu kekal. Ya, Allah itu kekal. Dan yang berikutnya, Kristus dan para nabi berbohong. Ya. Artinya apa? Bahwa para nabi kan sudah berkata seperti Mika. Permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Nabi Mika di sini bukan hanya menubuatkan tentang di mana tempatnya dia lahir berinkarnasi atau apa visi misinya, tetapi juga mengajarkan, memahami keberadaan Kristus sebelum dia lahir di Bethlehem, yaitu sejak purbakala dahulu kala, yang kata yang digunakan kata olam, artinya kekal. Ya, Mika hebat sekali, luar biasa. Seharusnya Mika masih hidup hari ini datang ke Kelapa Gading, ketemu dengan orang itu bicara, ya kan? Nah, begitu ya. Dan juga demikian juga Yesaya juga nanti kita lihat. Nabi Yesaya juga sudah mengatakan sama, nanti kita lihat Alkitab itu. Kemudian Yesus Kristus sendiri sudah mengatakan, Yohanes 1:1, kemudian Yohanes 8:58 dan yang lainnya, ya. Nah, jadi kalau tidak ada kekekalan berarti apa yang dikatakan Kristus dan para nabi adalah bohong semua. Ya, tapi sesungguhnya Kristus dan para nabi tidak ada berbohong. Tepat dan benar. Bukan hanya 100%, kalau ada 1000%. Apa mereka mengatakan itu sangat benar. Ya, oke. Kalau bukan hal ini saya nggak mau dirikan STT, ya, bubarkan saja STT itu kan gitu. Buat apa kan gitu ya? Oke. Nah, kemudian kita perhatikan. Sekarang kita perhatikan bukti kekekalan itu. Ya, bukti kekekalan itu dimulai dari Ibrani 1:3, sudah kita singgung ya satu Jumat yang lalu kalau tidak salah ya.
Ya. Ya. Hubungannya dengan Allah yang sehakikat atau sehakikat itu tentu menunjukkan kekekalan. Karena Allah itu kekal adanya. Ya. Masukkan di pikiran kita, hati kita, keyakinan kita, Allah itu kekal. Ya, Allah itu kekal. Ada kata yang digunakan oleh Ibrani 1 ayat 3, yaitu kata minta tolong para Yogo baca lagi, Prayogo, lamamu susah sekali ya. Ya. Nah, prayogi, yogi panggil yogi saja. Susah sekali. Nggak usah pakai pra segala. Nanti prainkarnasi lagi ya. Oke. Nah. Ayo, Yogi baca Ibrani 1:3. Ibrani 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Oke, perhatikan di sini. Yang menjadi sorotan kita dari ayat itu seluruh ayat itu sebenarnya sudah menunjukkan keilahian Kristus ya, kesetaraan Kristus dengan Allah ya. Oke, nah kita perhatikan di sini itu kata yang digunakan kata gambar atau karakter. Nah, apa maksudnya di sini? Ini menunjukkan Kristus adalah wujud atau inti dari sifat Allah. Berarti itu sudah ada di kekekalan. Artinya di sini sifat Allah itu persis sama. Apa yang ada pada Allah atau apa yang ada pada Bapa persis sama. Tidak ada kurang, tidak ada yang lebih, ya, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa, ya, oke, jadi itu persis sama, oke, nah itu, jadi itu sangat jelas sekali ya. Bahkan kalau diperhatikan di kata-kata yang lain, kemuliaan Allah, gambar kebenaran Allah, sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, siapa itu? Penulis Ibrani yang mengatakan, nanti kalau baca seluruh kitab Ibrani ya, tema besar dari kitab Ibrani itu adalah keunggulan Kristus. Keunggulan Kristus itu tema besarnya. Ya. Dan mengapa itu tema besar? Karena ya, ayat seluruh kitab Ibrani, ya, mulai Ibrani 1 sampai pasal terakhir itu membuktikan keunggulan Kristus dari apapun. Mengapa dia unggul? Karena dia adalah Tuhan. Begitu ya. Dia adalah Tuhan. Oke. Nah, kemudian saya ulang lagi ya untuk mengutip Mika 5 ayat 1 dan juga nanti buka di Habakuk 1 ayat 12 ya. Nah, ini Nabi Mika yang berkata, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ingat, kata yang digunakan sejak dahulu kala, purbakala itu adalah kata olam yang digunakan. Jadi ini bukan menunjuk satu waktu ya atau abad ya. Nah, tidak ya. Nah, tadi atau zaman bukan ya. Jadi dahulu kala kata itu juga berarti dari kekekalan. Artinya Mika mengatakan Yesus itu sebelum dia lahir sudah ada di dalam kekekalan, sudah ada dari kekekalan. Gitu ya. Luar biasa si Mika ini ya. Ya, harusnya dia bisa datang si Mika ini, tapi sekarang ada nama Mika. Ya, tapi Mikanya tidak percaya Yesus Tuhan gitu ya. Bahaya sekali. Berarti dia bukan Mika tiruan. Ya. Ya, oke. Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan Bapa yang kekal. Nah, ini saya sudah sampaikan ini di praekstensi Kristus ya. Nah, Bapa yang kekal ini, kata Bapa tidak menunjukkan pribadi yang pertama. Karena ayat itu menunjuk nubuatan tentang putra Allah, Kristus ya, penasihat ajaib, raja damai. Itu. Jadi Bapa yang kekal itu menunjuk kepada Kristus selalu sebagai dikatakan sebagai Bapa atas semuanya. Atas semuanya. Bapa kekekalan. Ya. Itu luar biasa. Nah, kemudian mari kita perhatikan lagi apa dikatakan oleh Yohanes pasal 8 ayat 58. 8 dari 58. Yuk, mungkin dibaca lagi Yogi. Ya, mulai ayat yang ke 57 deh sampai 59. Yuk.
Ulang lagi ayat ini karena ini ayat yang sudah Yesus sendiri membuktikan dirinya sudah ada dalam kekekalan. Makanya bingung, kalau Yesus sendiri sudah membuktikan dia sudah dalam kekekalan, pintar banget yang lain menolak kekekalannya ya. Dia lebih pintar dari Yesus. Ya. Oke, kita mau mengikuti Yesus atau ikut orang itu? Saya ikut Yesus, ya. Baca. Yogi. Yohanes 8 ayat 57 sampai 58. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, perhatikan. Kalau terjemahan yang lain, coba saya lihat agak sedikit beda ya. Nah, ya, kalau terjemahan ini bukan berarti kita tidak konsisten. Ada yang mengatakan itu tuh orang-orang yang mualaf itu kan, siapa namanya itu? Alkitab itu tidak konsisten, katanya diubah-ubah terjemahkan terus, ya kan, berubah-ubah gitu. Nah, nggak konsisten. Jadi kitab suci mereka yang konsisten katanya begitu, nggak pernah diubah-ubah, sekali terjemahan selesai, nggak kan begitu ya. Hanya satu ini aja. Kalau kita perhatikan ayat yang perhatikan ya, ini kalau di perjanjian baru maksudnya kitab yang 2023 terjemahan 2023 itu sangat jelas dikatakan begini ya. Oke, 58 aja ayat 8 ya. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kalau tadi apa dikatakan itu di situ? Yogi. Di sini kan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, di situ sebelum Abraham jadi. Ya kan? Nah, jadi itu seolah-olah jadi ciptaan gitu. Ya. Makanya diubah kata jadi itu jadi ada, menunjukkan keberadaan secara terus-menerus, begitu ya. Jadi terjemahan yang tepat itu adalah aku telah ada. Ini. Jadi sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yaitu kata aku ada itu kata ego eimi. Ego eimi. Jadi Yohanes 8 ayat 58 ini aku telah ada bukan menunjuk ia sudah ada beberapa abad sebelumnya atau sudah ada sebelum Abraham ada. Ya kan gitu ya. Ya sebelum Abraham, bukan menunjuk kepada waktu ya. Tetapi aku ada atau kata eimi ini menyatakan apa? Menyatakan kekekalan ya, menyatakan kekekalan. Nah, kalau dibuat terjemahan bebasnya ya, Yesus itu mengatakan begini, orang-orang Farisi ahli Taurat, aku ini sudah ada di dalam kekekalan. Aku ini adalah Allah. Karena saya sudah ada di dalam kekekalan. Itu terjemahan bebas seperti itu. Ya. Nah, makanya mereka marah. Coba baca, lihat itu. Ayat 59 itu, ulangi lagi baca dulu ayat 59. Ayo. Yogi. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya. Perhatikan tuh. Mengapa mereka sampai begitu marah ya? Mengambil batu dan ingin melempari Yesus. Yaitu karena mereka dua hal di sini. Yang mereka pahami, pertama Yesus itu hanya manusia biasa. Yang kedua, ketika perkataan Yesus itu mereka tahu, mereka mengerti perkataan Yesus itu menunjukkan dia adalah Allah karena dia sudah ada sebelum Abraham ada, berarti dia Allahnya Abraham. Sementara mereka penganut ajaran monoteisme, Allah yang esa, buat mereka marah gitu. Ya. Nah, jadi di situ ya. Nah, ini Yesus Kristus membuat satu pernyataan, pengajaran yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara pegang yang mana? Mau pegang JT, pegang ES, atau pegang Yesus? Ya, saya sebagai dosen harus ada, tidak boleh di persimpangan kiri dan kanan, atau pegang perkataan Yesus. Ya, sudah ada di dalam kekekalan, Oke, sekarang kita selanjutkan lagi. Ya, Ibu kita perhatikan lagi Yohanes 1 ayat 1. Ini sering bukan sering, sudah salah tafsir ya. Ya, dari saksi Yehova tentang dari ayat ini. Coba
karena digunakan mungkin bukan Alkitab bahasa aslinya, karena ini belajarnya kan Saksyopa itu kan datangnya dari Amerika sana kan gitu. Ajaran-ajaran yang miring-miring itu banyak dari sana, bukan berarti dari seluruh Amerika itu seajaran sesat, tidak, tapi banyak kan dari sana ya. Ya, Children of God, gereja setan, ya penganut Yahweh dan yang lain sebagainya. Oke, baca Yogi, kamu kemana itu perhatiannya itu? Lagi ngobrol dengan siapa? Suruh dulu pergi, itu orang mengganggumu, tengking dulu dia. Ya, ya, yuk. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, oke. Jadi di sini pernyataan Yohanes yang gamblang sini kita perhatikan di sini mengatakan bahwa Kristus adalah Allah. Dikatakan firman itu adalah Allah. Kalau saya sudah sampaikan begini, jangan sampai kita memahami begini ya. Firman tersendiri, Allah tersendiri. Firman itu adalah bagian komponen-komponen ya yang terkumpulkan diberikan kepada Yesus. Jangan sampai punya pemahaman seperti itu. Kalau sudah berbicara tentang Allah berarti firman. Bicara tentang firman berarti Allah. Itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Dibedakan artinya. Allah tersendiri, firman tersendiri. Makanya Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah. Firman yang itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Coba yuk, Yohanes 1 14. Yogi bantu lagi. Nah? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, lihat ini, firman itu telah menjadi manusia. Ya, ayat ini juga sering menggunakan yang kata yang terakhir itu diberikan kemuliaannya gitu ya. Diterjemahkan satu pemberian, transfer, perpindahan itu ya. Oke, nah jadi katakan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, perhatikan di sini ayat ini, perkataan ini tidak mengatakan ya firman itu bersifat ilahi, bukan. Ya, seperti yang diterjemahkan oleh Saksyopa ya, yaitu bersifat ilahi, kata theos. Theos hampir sama, beda, perhatikan ya. Theos dan theos, hanya beda di tengah ada i. Ya. Kalau theos itu adalah Allah. Ya, theos itu adalah Allah. Kalau theos itu berarti bersifat ilahi. Lalu kata mana yang digunakan di Yohanes 1 ayat 1 ini? Bukan kata theos. Ini salah terjemahan saudara kita dari Saksi Yehova. Tapi yang digunakan adalah theos. Kalau suatu Allah berarti bukan Allah. Tidak ada suatu Allah gitu kan. Ya kan? Tapi ya adalah Allah. Gitu ya. Nah, karena mereka menggunakan seperti Kisah Rasul 17 ayat 29. Coba kita baca dulu Kisah 17 ayat 29. Ya, ini. Oke, Kisah 17 ayat 29. Yogi lagi. Berkatmu besar di surga. Kau menjadi hamba Tuhan besar. Kisah Para Rasul 17 ayat 9. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Keadaan ilahi itu kata theos. Akan theos. Jadi jangan gunakan itu. Ya. Oke, 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3. Lagi? 2 Petrus. Ya. Lanjut. Tolong, Pak. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3. Oke. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa ilahi. Ya. Jadi jangan ya, itu bukan theos tapi theos ya, yang benar adalah theos ya. Oke,
Nah, jadi di sini Yohanes juga tidak menyatakan bahwa firman itu adalah suatu Allah, suatu kuasa, suatu sifat kealahan aja, bukan gitu. Jadi penolakan kepada pribadi. Ya, pribadi. Ya. Nah, jadi ini terjemahan yang digunakan oleh saudara kita dari Saksi Yehova, ya. Jelas itu sangat keliru, sangat salah, ya. Dan kita tidak penganut ajaran itu, ya, ajaran itu. Baik. Sudah 45 menit, bahkan sudah lebih kalau tidak salah, ya. Kita akan lanjutkan nanti Kristus dalam perjanjian lama di pertemuan berikutnya, karena kita mau persilakan teman-teman untuk presentasi, ya. Nah, presentasi silakan. Sebentar saya tutup dulu ini yang sudah siap, atau sebelum ke situ mungkin ada pertanyaan dulu, ada apa-apa, ayo kita diskusi. Yuk. Jika ada,